Bulog adalah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor logistik pangan dan sekaligus menjadi cadangan pangan pemerintah. Bulog mempunyai dua penugasan sekaligus, yaitu sebagai PSO, Public Service Obligation, dan penjualan komersial. PSO merupakan penugasan pemerintah seperti untuk bencana, keadaan darurat, rawan pangan, dan situasional lainnya. Sedangkan di sisi komersial, Perum Bulog melakukan penjualan langsung secara eceran maupun online. Target pemasaran untuk saat ini lebih ke komersial, yaitu ke retail atau ke pasar umum secara langsung. Kan ibu kota provinsi aksesnya kemana-mana gampang, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi Strategis secara, gitu ya, Pak? secara umum ada di jalan utama, tapi untuk pengkhususannya itu sesuai dengan demografi si wilayah itu. Kalau Disesuaikan. kalau misalnya penggilingan gabah kan nggak mungkin di sini nggak ada sawah. Kalau e-commerce di Demak kan ngapain juga jauh kemana-mana. Jadi pemilihan lokasi di sini tuh supaya deket dengan maksudnya Kemana-mana. di pusat kota Iya. strategis. Lihat demografinya itu. Oh ya. Kalau di Biasa. yang kita itu yang benar-benar produksi itu kita kan downstream itu kan hilir gitu. Kalau hulu ya bukan Bulog kalau hulu. Kecuali kalau misalnya ada di wilayah Demak itu ada UP dia hulu. Tapi untuk yang lainnya dia bisnisnya untuk hilir. Hilir itu bahan jadi kalau misalnya kita proses ya paling cuma proses pengemasan, terus proses vakum seperti tadi di gudang e-commerce itu. Berarti kayak produksi ya Pak? Ya, kalau produksi dari bahan baku ke bahan jadi kita nggak melakukan. Kalaupun ada kita kerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk untuk menyiapkan kebutuhan Bulog. Iya, Contohnya Kak, kayak tepung kita kerjasama sama Sibuga. Di kemasannya ya diproduksi oleh Bulog. Iya, ada tulisan Bulog. Oh, Diproduksi oleh Sibuga untuk Bulog. Kita kerjasama dengan penggilingan, soalnya kita beli gabah petani, terus kita minta tolong olah ke penggilingan, masuk bulognya ada yang dari petani masuk bidang bulognya dalam bentuk gabah. Petani terus dikepul sama gapoktan atau ya berjual di situlah, terus distorkan ke bulog sesuai dengan kualitas. Iya, sesuai dengan permintaan. Bulog itu kan BUMN, terus untuk penugasannya itu ada dua. Untuk PSO itu penugasan pemerintah. Kalau dulu itu kayak Raskin, terus kayak bencana alam, cadangan beras pemerintah di Bulog. Yang kedua kan kita ada kegiatan komersial. Kegiatan komersial itu ada yang penjualan langsung, eceran atau kayak gini untuk penjualan online. Ini salah satu gudangnya untuk penjualan komersial. Untuk saat ini kita lebih ke komersial sih, penjualan kadang ke pasar atau bisa ke retail, bisa ke pasaran umum langsung. Kita itu kerjasama dengan masyarakat untuk membuka, kita namanya ada RPK rumah makan kita itu. Jadi dia itu masyarakat siapapun yang pengen buka outlet, kita lakukan kerjasama untuk segala komoditasnya dari Bulog. Iya. Kita yang pasok. Ya, nah, itu kan untuk outlet kecil, penjualan retail kecil lah. Paling ya cuma deposit untuk pembelian barang sama nyiapin tempat itu aja sih. Nanti untuk segala sesuatunya kita yang siapkan. Jadi, misalnya nanti dari pihak RPK itu menghubungi Bulog, misalnya saya mau beli barang senilai 5 juta, barangnya itemnya ini nanti kita antar sesuai permintaan. Nanti kita repeat order lagi, terus seperti itu. Kalau dengan retail kita ya selalu melakukan pendekatan gitu. Kalau misalnya kita punya gula nih, kita langsung penjajakan ke industri pangan yang memerlukan gula. Terus kalau misalnya untuk ke pelosok-pelosok itu ya kita RPK tadi itu. RPK itu kan sampai ke pelosok, pokoknya siapapun yang tersedia dan sesuai dengan persyaratan itu bisa kita layani. berarti strategi tersendiri untuk gimana ya Pak? Untuk ke masyarakatnya itu sendiri berarti Ya, kayak RPK itu kan nanti ada pamflet dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bulog. Iya. Jadi tujuannya masyarakat itu tahu kalau itu kepanjangan tangan dari Bulog itu. Kalau dari harga gitu sendiri Pak? Kalau harga kita ada standarnya. Kita mengacu ke head
harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Iya. Kalau misalnya beras itu kan kalau nggak salah 12.800. Iya. Jadi kita itu menjual jangan sampai di atas itu. Nah itu kan nantinya itu berdampak ke kestabilan harga. Jadi kalau misalnya ada swasta atau siapapun yang melakukan kenaikan harga di atas HRT itu bisa ditekan dengan penjualan itu. Yang tadi kayak penggilingan kenapa di Demak, yang komersial kenapa di Semarang, ya itu biar pendistribusiannya itu lebih gampang sama cost-nya itu lebih ditekan gitu. Terus kayak tepung itu kenapa 1.000 juga, soalnya sini kan dia dekat pelabuhan. Iya. Kalau misalnya ada tempat yang minta didistribusikan, dia udah langsung, cost-nya lebih bisa ditekan. Sebenarnya lebih ke titik distribusinya itu sih, gimana caranya menekan biaya itu. Untuk ekspor itu biasanya ditentukan oleh pusat, yang mengurus segala sesuatunya itu pusat. Kecuali kalau misalnya pusat sana minta, oh kita perlu beras dari Jateng, yang beras tipe minum susu baru kita. Tapi secara administrasi bukan wilayahnya provinsi atau kantor wilayah. Tapi kita kan yang namanya komersial kan nggak menutup kemungkinan gitu. Sifatnya dia kan nggak terbatas. Yeah. Kalau misalnya ada permintaan luar ya kita mesti siap. Kalau PSO ya sih itu kan untuk kualitas dan lain-lain udah ditentukan gitu. Kita ya sebisa mungkin misalnya pengadaan yang bisa sesuai dengan dengan impres instruksi presiden sesuai dengan kualitasnya atau stoknya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya PSO itu kan untuk disimpan gitu. Yeah. Ya kita pokoknya gimana caranya biar disimpan itu awet, itu aja sih. Tapi untuk komersial itu kan strateginya ya komersial, penjualan. Kalau penjualan ya sekreatif mungkin lah. Iya. Beda dengan yang pemerintahan tadi. Iya. Berarti tantangan tersendiri gitu ya, Pak? Ya kalau misalnya penjualan ya kurang lebih sama lah. Mau dimanapun ya seinovatif dan sekreatif. Inovasinya ini beras vakum dijual online. Jadi guys, pemilihan lokasi pergudangan berdasarkan posisi pasar ditentukan menurut beberapa faktor, antara lain ongkos transport, waktu siklus pemesanan, sensitivitas produk, ukuran pemesanan, ketersediaan transportasi lokal, serta tingkat customer service yang dilakukan. Sedangkan penentuan lokasi pergudangan berdasarkan posisi produksi karena faktor yang meliputi kerentanan bahan baku, macam produk yang dipesan pelanggan, dan tingkat konsolidasi transportasi.